Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih bersama di ruang pembelajaran wali kelas. Pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menerangkan tentang tema 1 sub 3 pembelajaran 1 tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Saat ini kita sering mendengar adanya tanah longsor, banjir bandang, dan kekeringan. Tahukah kamu bahwa bencana tersebut sudah diakibatkan oleh manusia? Ada beberapa manusia yang bersikap serakah mengambil hasil hutan, sehingga hutan menjadi rusak. Hutan yang memiliki manfaat sebagai rumah hewan dan menjadi daerah peresapan kehilangan fungsinya. Jika hal ini dibiarkan, jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin makin banyak ketidakseimbangan alam yang terjadi. Tentunya pihak yang paling dirugikan adalah manusia, mengingat manusia memiliki ketergantungan terhadap hewan dan tumbuhan yang tinggi. Sehingga kita harus menyadari pentingnya hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Pada pembelajaran 1 materi IPA, Pak Guru akan menjelaskan tentang hewan langka. Yaitu materi IPA. Hewan langka di Indonesia kian lama kian bertambah. Bertambah ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari faktor lingkungan dan juga manusia, yang menyebabkan hewan makin lama makin berkurang, kemudian muncullah hewan langka. Pelestarian hewan langka merupakan tanggung jawab semua pihak. Hal ini terkait dengan kondisi bahwa manusia adalah salah satu pihak yang memiliki peran terbesar dalam proses musnahnya beberapa jenis spesies hewan. Meski manusia berada dalam jalur yang berlainan dengan dunia hewan dalam sebuah rantai makanan, namun pada kenyataannya manusia adalah salah satu predator dalam kehidupan hewan. Proses pelestarian hewan langka bertujuan untuk mempertahankan kehidupan spesies hewan yang makin sedikit. Hal ini sesuai kenyataan di lapangan, bahwa ada beberapa jenis spesies binatang yang makin sulit dijumpai. Bahkan ada beberapa jenis binatang yang ditenggarai sudah musnah sama sekali dan tidak lagi dijumpai di alam bebas. Salah satu jenis hewan yang kini mulai sulit dijumpai di alam bebas seperti harimau Jawa, harimau Sumatera, jalak Bali, atau juga beberapa jenis penyu seperti penyu belimbing atau juga penyu moncong babi. Binatang-binatang tersebut tergolong jenis binatang yang sudah hilang atau makin sedikit jumlahnya. Oleh karenanya, pemerintah pun membuat peraturan yang melarang perdagangan jenis-jenis binatang tersebut, baik hidup atau mati. Hal itu sebagai upaya pelestarian binatang langka agar bisa dicegah kepunahannya. Meski sudah ada aturan pemerintah yang melarang transaksi spesies binatang langka, namun dalam prakteknya populasi binatang yang dilindungi makin menipis. Dengan beragam motif, makin banyak manusia yang berusaha memiliki secara pribadi binatang-binatang langka tersebut. Sehingga diperlukan langkah terintegrasi dalam proses pelestarian binatang langka tersebut. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga agar binatang-binatang tersebut tetap lestari, sehingga keberadaannya bisa dilihat oleh para generasi penerus.
Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam usaha pelestarian binatang langka yaitu ada 5 langkah. 1. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kelestarian binatang langka untuk tetap hidup di habitatnya, sehingga mereka tidak lagi mengusik keberadaan mereka dan menjaga binatang langka tersebut untuk tetap hidup di habitat aslinya. 2. Mendukung setiap aktivitas pelestarian binatang langka yang dilakukan oleh lembaga pelestarian lingkungan. Caranya dengan membantu kampanye serta memberikan dukungan finansial dan moral. 3. Membuat tempat penangkaran bagi hewan-hewan langka agar bisa berkembang biak untuk selanjutnya melepas mereka ke alam bebas agar bisa hidup secara alamiah. 4. Tidak melakukan perburuan binatang langka dan melaporkan setiap aktivitas perburuan binatang langka tersebut kepada pihak berwajib. 5. Tidak melakukan transaksi atas binatang langka, terutama binatang hidup. Jika melakukan transaksi, sebaiknya ditunjukkan untuk menyelamatkan binatang tersebut agar tidak dikuasai oleh orang yang kurang bertanggung jawab, dan selanjutnya menyerahkan binatang tersebut pada pihak yang berkompeten, misalnya ke lembaga konservasi binatang langka dan lingkungan hidup. Demikian 5 langkah usaha untuk pelestarian binatang langka. Mudah-mudahan keterangan ini anak-anak bisa memahaminya dengan baik dan anak-anak mendapat ilmu dan pengalaman yang lebih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan makan dengan teratur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.